Dr. Inyoman Darmaputra M.Lid selaku penguji dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 6. Profesor Dr. Inengah Dwija MSI selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 7. Dr. Andos Iwayan Tegel Edi MS selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 8. Dr. Ida Bagus Gede Putra M. Hum selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. Saya sendiri, Dr. Made Sri Satyawati SSM Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagai pimpinan sidang promosi doktor. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Tim penguji dalam promosi doktor ini dimohon untuk memberi penilaian terhadap 1. Alur penalaran ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap sanggahan, dan 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sebelum ujian dimulai, saya mau bertanya kepada promovendus, apakah saudara siap untuk diujikan dalam ujian promosi doktor hari ini? Silakan. Insya Allah siap. Ya, baik. Promovendus dipersilakan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dicapai dan penemuan hal-hal yang baru pada disertasi saudara yang berjudul Politik Identitas Tekstil Transformasi Rimpu Etnik Mbojo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya persilakan saudara petugas waktu memberikan tanda awal pada pukul 10.15 menit dan berakhir pada pukul 10.30 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dekan, selamat pagi para penguji yang saya hormati. Adapun judul yang saya angkat ini adalah Politik Identitas Tekstil Transformasi Rimpu Etnik Mbojo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Halo, next. Latar belakang budaya Rimpu adalah budaya etnik Mbojo atau cara berbusana etnik Mbojo yang menggunakan 2 sarung, 1 atau kain, 1 di atasnya dan 1 di bawahnya sebagai cara berbusana. Budaya Rimpu menurut etnik Mbojo adalah budaya yang sangat sopan karena menutup aurat kaum Hawa. Namun pada tahun 2020 Rimpu terancam tersingkirkan karena disebabkan 2 faktor. Yang pertama faktor internal masyarakat etnik Mbojo dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal masyarakat etnik Mbojo adalah suka mengadopsi budaya-budaya luar, dan faktor eksternal yaitu masuknya budaya fashion. Namun pada tahun 2015 semangat etnik Mbojo untuk menghidupkan kembali Rimpu itu bangkit kembali. Next. Next. Di bawah itu tanda panahnya tidak bisa. Busana budaya Rimpu itu busana etnik Mbojo. Cek gitu kan. Iya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk transformasi budaya Rimpu etnik Mbojo sebagai identitas etnik Mbojo. Yang kedua, bagaimana proses transformasi budaya Rimpu etnik Mbojo. Yang ketiga, bagaimana implikasi transformasi budaya Rimpu etnik Mbojo. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama tujuan umum, yaitu tujuan ingin membongkar ideologi dan kepentingan yang tersembunyi di balik politik identitas tekstil transformasi Rimpu etnik Mbojo tersebut.
yang tujuan khususnya yaitu ingin mengetahui dan menganalisis bentuk transformasi budaya etnik Bojo sebagai identitas. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis proses transformasi budaya Rimpu etnik Bojo sebagai identitas etnik Bojo. Yang ketiga, ingin menemukan dan menganalisis implikasi transformasi budaya etnik Rimpu. Next. Manfaat dalam penelitian ini adalah ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang pengembangan ilmu pengetahuan serta pemikiran kritis dengan menggunakan teori identitas sosial, transformasi relasi kuasa dan pengetahuan, dan relasi kuasa dan pengetahuan, gender dan semiotika budaya. Manfaat praktis, manfaat bagi budaya, bagi pemerintah dan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema politik identitas masyarakat, politik identitas Rimpu dengan menggunakan paradigma kajian budaya. Novelty, kebaruan penelitian ini berkaitan dengan pengkajian terhadap politik identitas Rimpu, yakni Rimpu yang awalnya digunakan sebagai alat pelindung kehormatan perempuan kini bergeser sebagai menjadi seremonial dan lain sebagainya. Next. Kajian pustaka, ada 2 buku yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Atun Wardatun yang berjudul tentang perempuan NTB mendunia siapa takut, buku yang diterbit pada tahun 2014. Yang kedua, Suprapto tahun 2013 tentang Semarak Dupa di Pulau Seribu Masjid, kontestasi, integrasi dan resolusi konflik Hindu-Muslim di Pulau Lombok, buku yang diterbitkan pada tahun 2013. Namun ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmi 2016, yakni mengangkat tentang makna Rimpu sebagai media komunikasi non-verbal bagi perempuan Bima. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Siti Lamusia tahun 2013 tentang estetika budaya Rimpu pada masyarakat Bima, kajian religiusitas. Yang selanjutnya Prof. Anom yang melakukan penelitian tentang konstruksi identitas orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, penelitian. Yang ketiga Oktara yang melakukan penelitian 2015 tentang politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat. Namun dari referensi atau kajian pustaka yang terhimpun di atas belum ada yang menulis secara khusus tentang politik identitas Rimpu. Namun secara terpisah mereka ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah transformasi budaya Rimpu, budaya Rimpu, Dom Bojo, etnik Bojo dan politik identitas. Sehingga melahirkanlah judul yang berkaitan dengan politik identitas tekstil, transformasi Rimpu etnik Bojo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian adalah identitas sosial, gender, relasi kuasa, dan semiotika. Semiotika ini mengaji teori-teori itu ingin untuk mengkaji tentang bentuk, proses, dan implementasi politik identitas tekstil, transformasi Rimpu etnik Bojo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kajian budaya. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bima, namun peneliti juga mengambil data di Kabupaten Dompu dan Kota Bima karena memang kedua daerah itu masih menggunakan Rimpu. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2000 sejak Covid, namun kendala dan lain sebagainya sehingga hari ini terampung. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif. Data primer yang dimaksud adalah tokoh-tokoh kunci yang mengetahui tentang Rimpu tersebut. Data sekunder itu data yang berkaitan dengan alat pendukung data, baik buku, jurnal dan lain sebagainya yang mendukung tentang penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini ada pilih secara
purposive dengan memilih informasi kunci, kemudian mengelinding, kemudian menggunakan tokoh-tokoh yang mengetahui tentang rimpu tersebut. Instrumen penelitian ya ini pedoman wawancara, alat tulis dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 2, etnografi atau penelitian lapangan dan studi pustaka. Langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi, dokumentasi, kepustakaan dan diskusi kelompok. Analisis data yaitu dengan menggunakan kajian kritis, artinya semua data yang digunakan menggunakan analisis teks, diskursus dan lain sebagainya. Penyajian data berupa narasi, gambar, tabel, diagram dan lain sebagainya. Next. Hasil bentuk transformasi rimpu etnik Bojo, bentuk transformasi secara bentuk. Artinya rimpu yang awalnya digunakan sangat suci dan lain sebagainya, namun di belakangan hari berubah bentuk. Ya ini ada yang gambar di atas, gambar di bawah, dan gambar yang ini. Selanjutnya ada 2 model penggunaan rimpu yang awalnya, yaitu rimpu Colo dan rimpu Cili, namun perkembangannya ada anunya. Selanjut next. Fungsi rimpu yang akhirnya sekarang ini yaitu sebagai alat promosi wisata, sebagai lifestyle, sebagai alat promosi wisata, artinya di setiap wisata dan hari-hari penting, maka orang etnis Bojo menggunakan rimpu untuk menggait wisata sebayannya. Dan sebagai lifestyle hanya sebagai gaya-gaya namun maknanya berubah. Next. Sebagai politik identitas hanya ingin sebagai identitas budaya, hanya sebagas ingin menunjukkan bahwa ini kita dari etnik Bojo, namun makna awalnya sudah berubah. Proses transformasi rimpu sebagai identitas etnik Bojo. Yang pertama politik identitas. Politik identitas itu tadi itu ingin menunjukkan identitasnya bahwa kami punya budaya yang dulunya, ini budaya kami dan lain sebagainya. Cuman maknanya berbeda. Sebagai komodifikasi politik, maka rimpu juga sebagai alat untuk mempromosikan tokoh-tokoh itu. Di gambar kedua ribuan orang dan hadir tokoh-tokoh itu. Gambar ketiga juga untuk mensosialisasikan bahwa ini anunya. Next. Proses transformasi ekonomi dari mengumpulkan orang banyak tadi itu, maka secara ekonomi artinya penenun atau penjual rimpu itu sangat agak meningkat pendapatannya. Transformasi sosial budaya pada tahun 2020-an budaya rimpu sudah memudar, bahkan tidak dikenal sama orang ini. Cuman di 2015 muncul kembali bahwa ini loh Lanjut. Implikasi secara identitas bahwa rimpu semakin dikenal oleh orang banyak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada yang mensosialisasikan, ada misalnya etnik Bojo yang kuliah di luar negeri, mereka menggunakan rimpu dimanapun mereka berada. Implikasi perempuan Bima semakin mencintai warisan itu, budaya itu. Juga semakin percaya ketika mereka melakukan aktivitas, mereka menggunakan rimpu tersebut. Implikasi secara ekonomi, pendapatan masyarakat yang penenun maupun yang penjual rimpu tersebut sangat meningkat di saat festival rimpu dan lain sebagainya. Implikasi sosial budaya,
bergesernya nilai-nilai dan bahkan fisik Rimpu Dombojo. Rimpu awalnya menggunakan 2 lembar sarung, kini berubah menjadi di atasnya kain, di bawahnya juga celana dan lain sebagainya. Itu juga anunya. Itu yang dimaksud dengan penutup. Simpulan, Rimpu hadir awalnya dengan tujuan sebagai alat pelindung atau alat penutup aurat bagi kaum perempuan yang sudah akil balik di Kabupaten Bima atau di Danau Mojo. Namun seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan modernisasi, Rimpu mengalami pergeseran, baik bergeseran bentuk maupun fungsi. Artinya Rimpu yang bertransformasi sedemikian rupa dapat mengikuti perkembangan zaman. Temuan Rimpu sebagai lifestyle, khususnya ke fashion, sebagai ikon wisata, sebagai politik identitas, sebagai Rimpu yang semula hampir punah kini bangkit lagi. Saran bagi masyarakat, budaya dan tokoh perempuan disarankan dapat melakukan kajian secara bersama dan berkelanjutan tentang bagaimana cara mempertahankan budaya Rimpu sebagai warisan kearifan lokal di tengah gencarnya arus globalisasi. Bagi pemerintah agar membuat regulasi sehingga dapat mempertahankan budaya Rimpu tersebut. Demikian paparan disertasi ini saya serahkan kepada pimpinan sidang. Karena presentasi telah selesai, petugas waktu saya persilakan untuk memberikan tanda akhir. Selanjutnya untuk 80 menit ke depan adalah sesi tanya jawab dari tim penguji kepada Promovendus. Tanpa mengurangi hak para penguji, sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Karena banyaknya penanya yang menggunakan kesempatan ini, kami mohon kesediaan saudara penguji untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Penguji mengajukan pertanyaan satu persatu sehingga diharapkan semua penguji mendapat kesempatan. Saya mohon saudara petugas waktu memberikan tanda awal pada pukul 10.30 menit dan akan berakhir pada pukul 12 WITA. Saya persilahkan yang saya hormati saudara promotor Profesor Dr. Ana Agung Bagus Wirawan SU. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan yang saya hormati pimpinan sidang, kepada Promovendus. Saya ingin, tadi Anda menyebut ketika mendalami tentang apa ini Rimpu ini, itu dari sisi bentuk, proses maupun implikasinya. Coba bisa diulang menjelaskan. Bisa terdengar suara saya? Ulang, Prof. Ulang, ya. Ya, dari sisi bentuk itu Anda sudah menjelaskan. Bisa diulang bentuk apa saja yang menjadi ciri dari budaya Rimpu itu sendiri. Silakan. Bisa tadi. Ada awalnya Rimpu ini ada 2 model, ya ini ada 2 bentuk, ya ini Rimpu Colo dan Rimpu Cili. Rimpu Colo itu Rimpu yang terbuka, digunakan untuk orang yang sudah menikah. Rimpu Cili itu ya artinya tertutup, ya ini bagi kaum yang belum menikah. Artinya Rimpu ini bisa Rimpu digunakan semacam cadar. Namun dalam perkembangannya satu model yang perkembangannya itu hanya menutup semua tadi, hanya sebatas ini. Coba dilihat, hanya menyimpan sarung aja di atas kepala, namun tidak digunakan apa-apa. Itu juga bagian dari Rimpu kata menurut budaya ini. Gambar yang ketiga, gambar yang kedua itu model pengembangan Rimpu di sekarang, Prof.
Ini dilakukan oleh Bupati Bima sekarang. Dan model yang kedua di atas itu gambar yang 3 dari ketiga itu juga bagian hanya menyimpan sarung di atas kepalanya. Nah, itu juga bagian dari rimpu kata ininya. Itu, Prof. Ya, dilanjutkan pertanyaan kedua. Itu saya apresiasi bahwa tradisi busana tradisional ini ternyata dia memiliki daya tahan ya, meskipun ada gempuran yang proses globalisasi dan sebagainya, tapi dia menjadi busana yang masih tetap bertahan. Ini bagaimana ini sifat atau karakter dari masyarakat Mbojo itu sendiri, bisa dijelaskan? Silakan. Karakter atau masyarakat Mbojo, karena mayoritas masyarakat Mbojo itu adalah Islam, maka menggunakanlah rimpu tersebut awalnya. Itu, Prof. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Ana Agung Bagus Wirawan SU. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Ko-Promotor 2, Dr. Iwayan Swena M. Hum. Yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Promotor dan Ko-Promotor 1, serta para undangan dan keluarga Promovenus, saya ucapkan selamat kepada Promovenus karena studinya telah sampai pada ujian disertasi pada hari ini. Saya juga mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan fungsi rimpu. Rimpu yang dipakai oleh perempuan etnis Mbojo dewasa ini telah mengalami transformasi. Nah, setelah rimpu ini mengalami transformasi, akhirnya muncul pertanyaan saya, bagaimanakah fungsi manifest dan fungsi laten rimpu tersebut? Silakan ya. Ada coba di ada 3 fungsi yang ditemukan pada hari ini. Yang pertama fungsi sebagai alat promosi wisata, artinya setiap misalnya kemarin ada perayaan hari Tambora Menyapa Dunia, maka etnik Mbojo dan seluruh rakyat di Bima, Kabupaten Dompu dan lain sebagainya menggunakan rimpu tersebut dengan alasan bahwa ini untuk memancing masyarakat datang ke tempat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai fungsi lifestyle, artinya hanya sebagai gaya-gaya, anunya bahwa rimpu yang awalnya itu yang suci dan lain sebagainya kini digunakan bahwa kami punya rimpu, kami punya adat, ini anunya. Kira-kira 2 itu, Prof, anunya, fungsinya. Fungsi latennya bagaimana? Fungsi laten. Fungsi yang tidak disadari atau fungsi yang bersifat tersembunyi. Ini sudah fungsi yang tersembunyi ya, Prof, karena yang lifestyle-nya ini fungsi yang tersembunyi, bahwa masyarakat Bima tidak menyadari bahwa menggunakan rimpu di saat momen-momen tertentu itu tidak, bahwa itu adalah sebagai lifestyle-nya. Baik, saya lanjutkan kepada pertanyaan yang nomor 2. Sebagaimana diketahui bahwa rimpu adalah busana perempuan etnik Mbojo. Jika melihat wanita etnik Mbojo memakai rimpu dalam suatu acara atau ritual tertentu, apakah bisa ditafsirkan status sosial ekonomi ya pemakai rimpu tersebut? Silakan. Kalau sekarang sudah enggak bisa, dulu memang ada namanya, ada model-modelnya bahwa status ekonomi yang tinggi ada model
kainnya yang begitu, status ekonomi yang rendah ada kainnya begitu. Yang gambar yang ketiga tadi itu ada yang rimpu menggunakan itu rakyat biasa, anunya. Yang sebelah di samping mobil tadi itu bupati, itulah status sosial rimpu tersebut, bahwa ada model-model kain yang digunakan oleh masyarakat itu kalau rakyat jelata atau rakyat biasa maka menggunakan rimpu tadi itu yang yang merah yang cadar tadi itu. Tapi kalau masyarakat yang ekonominya tinggi dan lahanunya maka digunakan rimpu yang agak kain sarung yang agak lumayan mahal. Terima kasih atas jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Iwayan Suena M. Hum. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kopromotor 1. Mohon maaf tadi kopromotor 1 bermasalah di jaringan sehingga saya akan mencoba kembali untuk memanggil kopromotor 1 Ibu Dr. Nimadiras Amanda Gelgel SOS MSI. Nggak bisa. Oke, baik. Jadi untuk menghemat waktu, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Dr. Nimadiras Amanda Gelgel SOS MSI. Beliau bertanya terkait dengan temuan baru Anda. Jadi temuan Anda. Jadi pertanyaannya adalah impact dari temuan Anda ke masyarakat itu seperti apa? Dan kemudian pertanyaan kedua, apa yang dapat saudara lakukan terkait dengan hal tersebut? Itu. Bisa di temuan di disertasi ini ya ini tentang politik identitas rimpu, artinya menunjukkan rimpu yang menggunakan rimpu adalah orang Bima, orang Bojo, maka itulah semakin menonjol penunjukan identitas itu. Nah, yang dilakukan untuk kedepannya untuk supaya agak mensaring budaya-budaya Barat yang masuk di Bima Dompu, bukan berarti kita menolak budaya Barat itu, tapi menyaring supaya apa? Supaya budaya rimpu itu tidak punah dan lain sebagainya. Karena memang di tahun 2000-an ke atas itu masyarakat di generasi saya ke bawah itu hampir tidak mengenal budaya rimpu itu. Cuman bangkit kembali di tahun 2015. Maka itu yang dilakukan oleh untuk mensaring budaya-budaya yang datang dari Barat itu supaya khususnya fashion, supaya budaya rimpu itu tidak punah dan supaya ada generasi mengetahui generasi selanjutnya. Itu aja, Prof. Baik. Ya, mudah-mudahan Ibu Ras Amanda mendengarkan dan bisa memberikan penilaian terhadap jawaban saudara. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penguji Profesor Dr. Ana Agung Ngurah Anom Kumbara MA. Om Swastiastu, terima kasih yang terhormat Ibu Dekan atas kesempatannya, pimpinan sidang. Yang saya hormati juga tim promotor yang sudah berhasil untuk menampilkan bimbingannya di sidang yang sangat prestisius ini. Dan saya banggakan dan ucapkan selamat kepada saudara Promopindus dan juga keluarga, selamat berbahagia atas keberhasilan ini nantinya ya. Ada dua hal yang saya ingin mendapatkan klarifikasi ya. Pertama adalah ketika saudara membahas mengenai proses transformasi itu, saudara coba mengaitkan transformasi rimpu dengan transformasi agama. Nah, ini adalah lompatannya agak relatif jauh ini ya. Tetapi saudara coba konstruk seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah di mana dia keterkaitan antara transformasi rimpu yang kemudian dengan transformasi agama. Terus kemudian bukti-bukti atau empiriknya seperti apa? Silakan.
Saya mengkaitkan dengan itu karena memang rimpu yang suci itu, yang rimpu yang suci menurut orang etnik Bojo atau orang Bima pada umumnya, itu digunakan sekarang sebagai apa namanya festival dan lain sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan saya untuk transformasi itu. Yang dulu masyarakat etnik Bojo kemana-mana harus menggunakan rimpu yang dulunya anunya, cuman sekarang berubah, hanya digunakan jika ada hari-hari penting atau momen-momen tertentu, misalnya penerimaan tamu datang dari tamu presiden dan lain sebagainya, pasti menggunakan rimpu dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan anunya. Nah rimpu yang awalnya 2 tadi itu yang menyembunyikan identitas kehormatan kaum perempuan yang belum menikah, tapi sekarang hanya atau mengkerudung kalau hanya, atau kalau istilah di sana todumiri namanya, hanya simpan sarung di atas kepala. Nah, itu yang dimaksud dengan transformasi ininya, Prof. Terima kasih. Saya dapat terima logika itu ya, cuman menggunakan kata suci untuk benda yang disebut rimpu ini menjadi problematik ya, karena harus ada acuannya. Ini kalau Durkheim bilang nanti Durkheim marah nanti ya. Jadi ya kan ada the sacred dan the profane, bahwa ini adalah sejenis pakaian, ini adalah sesuatu yang profan sebenarnya, tapi saudara kelompokkan dan mungkin masyarakat mengkelompokkan sebagai sesuatu yang suci, dan ini bisa jadi bias interpretasi ini. Nah, saya kira nanti tolong dicermati lagi. Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah saudara menggunakan teori Foucault ya, Foucault dan juga hermeneutik ya, hermeneutik postmodern atau estetika postmodern dalam rangka memahami fenomena rimpu. Coba saudara berikan ya penjelasan operasionalisasi dari teori itu dalam kajian disertasi saudara. Silakan. Menurut Foucault itu semuanya dapat dikatakan dengan teks, maka rimpu juga itu bagian dari teks yang ingin terjemahkan makna-makna yang ada dalam rimpu itu yang dimaksud dengan itu, yang saya gunakan teori Foucault di dalam. Terima kasih, itu aja Prof. Ya, terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada peminatnya. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Anang Agung Ngurah Anom Kumbara MA. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penguji Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra M.Lid. Selamat pagi, terima kasih pimpinan sidang, tim promotor dan penguji yang saya hormati, kemudian promovendus yang terbelajar. Selamat sudah berhasil tampil di ujian promosi doktor. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Anda menyampaikan bahwa dewasa ini busana rimpu menghadapi proses transformasi, antara lain menjadi bagian dari gaya hidup atau fashion. Kalau kita tahu itu fashion biasanya diasosiasikan dengan budaya pop yang kena hukum daur ulang yang sangat cepat. Cepat diperkenalkan, cepat terkenal, dan lalu cepat dilupakan. Pertanyaan saya, apakah rimpu akan seperti itu? Apakah bisa bertahan atau kena hukum fashion yang cepat muncul, cepat terkenal, dan cepat dilupakan? Silakan jawab. Ada kelompok yang ada kelompok yang dianggap kelompok lama. Kelompok lama itu mempertahankan rimpu yang awalnya. Rimpu ataupun kelompok lama yang saya maksud itu adalah orang yang tua-tua ke atas yang mempertahankan rimpu yang sebenarnya begini. Cuman ada kelompok yang kalau sekarang generasi Z mungkin bisa dibilang begitu, itu yang dimaksud dengan lifestyle itu Prof, yang budaya pop itu, yang budaya yang cepat
mengadopsi anunya. Tadi menggunakan celana yang ketat, ada jilbab di dalamnya, di luarnya itu pakai rimpu, itu juga itu yang dimaksud dengan anunya. Itu yang saya maksud dengan lifestyle. Ya. Jadi dalam transformasi itu ada yang tetap, Ya. ada yang berubah secara dinamis tanpa menghilangkan yang aslinya gitu. Ya, ada yang ingin mempertahankan rimpu itu, walaupun tidak sedulu, cuman ada yang ingin mempertahankan, cuman ada yang dijadikan lifestyle yang tadi yang saya tampilkan gambarnya itu, ada celana levis di dalamnya, di bawahnya, kemudian rimpu hanya di atasnya saja. Padahal rimpu itu hanya 2 lembar sarung. Itu ya yang dimaksud dengan rimpu. Cuman masyarakat Bima atau etnik Bojo menyadari ada pengaruh-pengaruh itu, makanya itu tadi lifestyle. Ya, pertanyaan yang kedua, identitas itu kan fondasinya banyak sekali. Jadi kita tahu di Bali misalnya selain bahasa juga kesenian menjadi sumber pembentuk identitas. Kalau bagi masyarakat yang Anda teliti ini, apakah sumber identitas itu hanya rimpu? Kalau ada sumber identitas lain yang ditampilkan untuk dengan cepat mengenal latar belakang orang, apa saja itu? Identitas apa saja itu dan sebentar, dan bagaimana posisi rimpu dibandingkan unsur-unsur pembentuk identitas lainnya di mana ini di Bima, silakan. Ada identitas seperti identitas daerah lain, ya ini bahasa. Ada namanya bahasa Bojo. Bahasa Bojo itu bahasa etnik Bojo. Makanya saya menggunakan etnik Bojo. Etnik Bojo ini ada 3 wilayah teritorial. Ada namanya Kabupaten Bima, ada namanya Kota Bima, ada namanya Dompu. Nah, semua menggunakan etnik Bojo. Etnik Bojo itu juga menggunakan bahasa Bojo. Itu salah satunya. Nah, yang kedua itu adalah rimpu tadi itu. Rimpu tadi itu juga bagian dari identitas etnik Bojo tadi itu. Baik itu Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Itu aja, Prof. Ya, terima kasih atas jawabannya. Pimpinan sidang, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Inyoman Dharma Putra Mlit. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penilai Profesor Dr. Inengah Dwija MSI. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Prof. Terima kasih pimpinan sidang, promotor, Dewan Penguji yang saya hormati, Saudara Promopendus, saya ucapkan selamat sudah bisa sampai di sidang terakhir ya. Pertanyaan saya ada 2. Saudara Hamzah. Yang pertama, ini rupanya dari transformasi ini dari etnisitas menuju pada modalitas gitu ya. Jadi etnik yang sebenarnya menjadi identitas sekarang menjadi fashion yang sebenarnya masuk ke dalam ruang modalitas. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sebenarnya saudara memahami bahwa jika identitas ini menuju modalitas, apakah saudara beranggapan bahwa fashion ini atau rimpu ini masih bisa disebut sebagai identitas atau sebagai sebuah produk kreatif yang bisa diperdagangkan? Kira-kira kalau baurnya identitas dari rimpu menuju sebuah lifestyle, apakah masyarakat di sana suatu ketika dia juga secara etnisitas menjadi tidak jelas? Saya kira apa yang saudara bisa pahami dari situ? Rimpu ini bisa dikatakan sebagai identitas yang sebagai, kalau menggunakan rimpu pasti orang Bima, orang Bojo, bukan orang Bima tapi orang Bojo. Itu yang dimaksud dengan identitas yang dimaksud. Nah, adapun kaitannya dengan ekonomi atau modalitas sekarang ini ada tokoh-tokoh ataupun ada tokoh-tokoh yang memperdagangkan memperdagangkan kain itu
Sehingga buat acara ya ini festival Rimpu atau festival apa pasti menggunakan Rimpu. Nah, di situ yang dimaksud dengan para agen atau para tokoh-tokoh ini mengkoordinasikan teman-temannya supaya menjual barang Rimpu menjual kain sebagai alat Rimpu itu, sehingga jadilah nilai ekonomis. Itu yang dimaksud Prof. Baik, yang kedua, karena ini saudara berada dua sisi ya, yang satu ke tradisional, yang satu ke modern ya. Nah, saudara sebagai peneliti kajian budaya, salah satu cirinya kan penelitiannya emansipatoris ya. Kira-kira saudara membela yang mana ini? Apakah saudara akan membela masyarakat terpinggir dalam konteks mereka dikorup identitasnya menjadi sebuah identitas baru, padahal mereka tidak mendapatkan keuntungan terlalu banyak. Sedangkan di sisi yang modern banyak sekali dia mendapat keuntungan, tetapi tidak berkontribusi kepada pengembangan etnisitas Bojo itu. Kira-kira apa yang bisa saudara lakukan? Secara pribadi saya membela yang lama, Rimpu yang awalnya. Cuman bukan berarti kita akan menolak budaya yang baru. Artinya kalau kita ingin kalau kita ingin mengembalikan Rimpu yang awalnya sudah tidak mungkin. Cuman secara physically atau secara ini tetap kita mempertahankan Rimpu, cuman jangan dimodifikasi. Jangan dimodifikasi yang terlalu banyak. Nah, itu Prof. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Inengah Dwija MSI. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Andus Iwayan Tagel Edi MS. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang yang amat terpelajar, pada tim promotor yang saya hormati dan amat terpelajar, pada tim penguji saya hormati, juga khusus pada saudara Promopendus yang amat terpelajar beserta keluarga, saya sampaikan selamat. Saya ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk mendapat klarifikasi dari saudara. Ya, yang pertama, dalam konteks transformasi Rimpu etnik Mbajo di Kabupaten Bima, telah terjadi pergeseran pemaknaan pada budaya Rimpu itu sendiri. Pada mulanya Rimpu dimaknai sebagai penutup aurat, kemudian bergeser menjadi social identity dan sebagai fashion jilbab modis. Ini menandakan telah terjadi dekonstruksi pemaknaan pada budaya Rimpu itu sendiri. Jika hal ini disandingkan dengan pendapat Talcott Parsons yang menyatakan bahwa sesuatu itu akan berubah secara total jika nilai berubah. Tapi kalau norma berubah, maka nilai tidak perlu berubah. Namun peranan dan fasilitas pasti berubah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saudara Promopendus yang amat terpelajar ini menyikapi hal ini? Mohon tanggapan saudara. Bisa diulang, Prof? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana? Bisa diulangi? Baik, dalam konteks transformasi Rimpu, etnik Mbajo itu kan yang ada di Kabupaten Bima telah mengalami pergeseran pemaknaan yang pada budaya Rimpu sendiri. Tapi pada awalnya Rimpu itu kan dimaknai sebagai penutup aurat, kemudian bergeser menjadi social identity, lalu bergeser lagi sebagai fashion jilbab modis. Ini kan saudara yang menulis. Ini menandakan telah terjadi dekonstruksi pemaknaan pada budaya Rimpu sendiri, ya. Nah, jika ini disandingkan dengan pendapat Talcott Parsons, ya, yang menyatakan bahwa sesuatu itu akan berubah secara total jika nilai atau values itu berubah. Tapi kalau norms berubah, maka nilai tidak perlu berubah.
Tetapi peranan dan fasilitas pasti berubah. Itu pernyataannya Talcott Parsons, ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana saudara Promopendus ini menyikapi hal ini? Mohon komentar saudara. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa Rimpu ini kan sebagai alat pelindung atau penghormatan, alat pelindung dan alat kehormatan bagi para perempuan yang anunya. Namun sekarang kan sebagai penunjukan identitas yang dimaksud itu adalah hanya menggunakan rimpu, sebatas menggunakan itu aja, itu maksud dengan perubahan makna. Penggunaan rimpu yang dimaksud itu hanya yang penting mereka menutup kepala dengan cara apapun, yang penting itu yang dimaksud dengan rimpu yang dimaksud. Seperti tadi itu salah satunya mengkerudung itu perubahan makna yang dimaksud dengan ini. Cuman secara esensi, secara physically tetap disebut dengan itu, yang tetap disebut itu adalah rimpu. Itu, ya. Ya, saya kira mungkin saudara perlu baca Talcott Parsons lagi ya. Itu kan dalam perubahan sosial, itu social change, 4 komponen itu harus tahu. Nilai, norma, fasilitas, peranan. Kalau itu sudah tidak pahami, ya begitu. Ya, pertanyaan saya yang terakhir. Dalam penelitian ini, ya, saudara Promopendus cukup banyak mengeluarkan biaya ya dan tenaga, terkuras benar. Jika persoalan ini dikaitkan dengan culture studies, apa sesungguhnya hendak saudara cari? Mohon komentarnya. Yang pertama memang biaya dan tenaga kan memang sejak 2020 dan di saat itu juga COVID melanda kita, akhirnya terpaksa kita menggunakan daring dan lain sebagainya. Yang ingin dicari dalam penelitian ini makna dibalik festival Rimpu dan lain sebagainya itu, karena hanya sebatas, apakah itu hanya sebatas penunjukan identitas atau memang bagaimana itu yang dimaksud dengan. Artinya bahwa makna dibalik politik identitas atau ingin menunjukkan identitas, karena memang kemana-mana yang sekarang ini baik itu di luar negeri maupun lain sebagainya ada yang menggunakan rimpu yang dulunya Nah, itu sama maknai sebagai penunjukan identitas, tetapi ketika saya bertanya tentang kira-kira apa makna rimpu yang sebetulnya yang ditahu sama informan, maka tetap hanya salah satunya ini warisan budaya. Nah, itu aja yang dianinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya kira saudara tidak menangkap makna pertanyaan saya. Ya, saya ulang. Dalam pertanyaan saudara kan banyak menghabiskan uang, tenaga dan lain sebagainya kan. Nah, kenapa saudara rela mengorbankan uang ini untuk apa? Sesungguhnya dalam culture studies itu kan hanya memenuhi hasrat kan. Itu aja sebenarnya nggak ada lagi. Ya, itu. Ya, bisa dipahami ya? Siap. Ya. Saya kira cukup Ibu pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andes Iwayan Tagel Edi MS. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penilai Dr. Ide Bagus Gede Putra M. Hum. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promopendus, ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan sama saudara, terutama tentang politik identitas, di mana Rimpu ditransformasikan ke dalam berbagai kepentingan ya, baik politik, kemudian pemerintah. Ini semakin dianggap sebagai industri budaya. Industri budaya itu melahirkan budaya massa. Budaya massa pada dasarnya bersifat palsu karena telah dikemas oleh berbagai kepentingan itu. Nah, artinya semua yang disajikan itu bersifat tidak real, ya. Nah, bahkan menghancurkan moral dari
budaya lokal. Nah, bagaimana tanggapan saudara ke depan tentang hal ini? Terima kasih. Makanya di momen-momen tertentu tokoh-tokoh baik itu tokoh politik maupun dan lain sebagainya mengumpulkan mengadakan festival Rimpu tersebut, ingin menunjukkan identitas, ingin mengumpulkan orang banyak, hingga lahirlah kepentingan itu. Dan yang kedua, lahirlah sebagai muncullah tokoh-tokoh politik di situ. Akhirnya tokoh politik terkenal di Hania. Salah satu contoh misalnya di Kabupaten Dompu ada pada saat Tambora menyapa dunia pada saat tahun 2015 kalau tidak salah, beliau pada saat itu sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menginstruksikan ke semua dinas di bawahnya untuk menggunakan Rimpu di acara momen Tambora. Nah, tahun setelah itu beliau calon bupati bersama anunya. Nah, menurut beberapa informan bahwa di saat terkenalnya salah satu calon bupati ini di saat acara Tambora menyapa dunia di festival Rimpu tersebut. Itu, Prof. Bagaimana nanti kalau ya sudah mengerti. Tadi saudara mengatakan bahwa Rimpu itu kan dari tahun 2000 ya, 2000 mulai bangkit. Tapi sebagai seorang peneliti dari hasil bacaan saudara, itu kan harmonis sekali ya sifatnya. Justru yang dicari ini kan supaya ada keseimbangan. Apakah di dalam proses awal meningkatnya Rimpu ini ada hambatan-hambatan atau benturan-benturan yang menghambat munculnya tingkat penggunaan Rimpu itu perlu dilihat juga, apakah ada adik-adik kecil yang dari masyarakat yang kurang berkenan tetapi karena aktivitas yang lain dipaksakan seperti itu. Apakah Anda dalam penelitian Anda ada yang seperti itu? Awalnya kan Rimpu di tahun 2000-an itu kan Rimpu hampir tidak dikenal sama masyarakatnya karena memang dianggap kolot, dianggap tidak modern, dianggap kampungan dan lain sebagainya. Nah, karena memang masuklah budaya tadi itu yang memodif Rimpu itu, maka bangkit kembali di tahun 2015 dengan catatan bahwa pemerintah dan lain sebagainya mengeluarkan salah satu instruksinya untuk mengadakan Rimpu kembali. Nah, sekarang tanpa ada instruksi pun etnik Mbojo di saat-saat hari-hari momen terpenting menurut etnik Mbojo maka digunakanlah Rimpu itu. Itu aja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Ide Bagus Gede Putra M. Hum. Waktu sebetulnya masih lagi 1 jam. Tetapi karena semua penanya telah memberikan pertanyaannya, saya persilahkan petugas waktu untuk memberikan tanda akhir. Ujian dinyatakan telah selesai. Selanjutnya kami akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan kelulusan promovendus. Kami mohon promotor, kopromotor, tim penguji, dan ketua panitia pelaksana promosi doktor untuk menuju ruang rapat di ruang sidang Senat Fakultas Ilmu Budaya. Sidang promosi doktor akan diskor paling lama selama 30 menit.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, disilakan membuka kembali sidang promosi doktor. Dengan ini saya nyatakan sidang promosi doktor atas nama Hamzah SPD MPD dibuka kembali. Saya bacakan hasil rapat yudisium. Saudara Promovendus Hamzah SPD MPD, mahasiswa angkatan tahun akademik 2015-2016, berdasarkan hasil rapat yudisium promosi doktor dan setelah mempertimbangkan: 1. Prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan. 2. Ketekunan dan kesungguhan kerja Promovendus dalam melakukan penelitian. 3. Cara Promovendus mempertahankan disertasi. Dan 4. Sumbangan disertasi Promovendus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penilaian yang telah dilakukan panitia ujian doktor tertutup pada tanggal 8 Juli 2022 dengan segala peraturan dan wewenang yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus Hamzah SPD MPD diterima. Dan dengan demikian saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor di program studi doktor S3 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Kami atas nama Lembaga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru kita, Dr. Hamzah SPD MPD. Saudara merupakan doktor yang ke-178 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan doktor yang ke-264 di program studi doktor S3 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Selanjutnya saya persilahkan saudara promotor Profesor Dr. Ana Agung Bagus Wirawan SU yang memiliki peran penting atas keberhasilan doktor baru kita untuk mengenakan kalung serta menyampaikan sertifikat kelulusan dan dilanjutkan dengan pidato singkat tentang prestasi Dr. Hamzah SPD MPD tentang makna disertasi. Profesor Dr. Ana Agung Bagus Wirawan SU dipersilahkan. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya, yang terhormat tim promotor, tim penguji semuanya, Profesor Pak Koprodi, Profesor Dharma Putra, penguji Pak Prof
Anom Kumbara, teman-teman lainnya, ada Dr. Suene, Dr. Tagal, Dr. Putra. Dan hadirin yang saya hormati, terutama Hamzah, Dr. Hamzah, yang sudah Dr. Hamzah, SPD, MPD, dan keluarga. Adik sendiri ya, hanya bisa mengajak adik saja ya, tidak apa-apa. Karena masih suasana pasca COVID. Itu yang berbahagia, saya senang sekali, bangga karena Dr. Hamzah ini lumayan, artinya proses penyelesaian karya akhirnya itu cukup memerlukan tenaga dan segalanya, dan pada akhirnya juga bisa sampai. Ini yang menjadi kebanggaan dari kami, dan sekali lagi selamat. Semoga dengan ilmu yang diperoleh di Prodi Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya ini nanti bisa diterapkan di universitas di Mataram ya. Itu karena dia sebagai staf di situ, staf pengajar, maka ini perlu dikembangkan, disosialisasikan, artinya temuan yang Anda peroleh, yaitu ini nilai-nilai yang termasuk kearifan lokal, yaitu tradisi busana yang namanya rimpu itu memang mengalami dinamika pasang surut ya, tetapi pada akhirnya bangkit kembali, artinya semangat dari budaya ya, ini adalah karya budaya yang sangat dibanggakan oleh masyarakat etnik Mbojo sana di Bima. Itu yang menjadi ciri temuan Anda itu di situ. Artinya kebertahanan ini yang perlu mendapat apresiasi, dan ternyata mendapat apresiasi baik oleh kuasa ya, pemerintah setempat maupun ya mungkin secara nasional juga, karena rimpu itu sudah menjadi ciri ya, menjadi identitas dari etnik Mbojo sana itu. Ini satu yang luar biasa, artinya produk-produk budaya di seluruh Nusantara ini ya sangat ya, ini bagus, artinya ada yang mau menggali, istilahnya mencermati, mengkaji, itu akan memperkaya dari warna-warni ya zamrud Katulistiwa Nusantara ini di bidang produk budaya sendiri. Saya kira itu yang menjadi inti kebertahanan dari istilahnya budaya rimpu ini, istilahnya budaya busana ya, berbusana, dikatakan tekstil ya, ini adalah lebih cocok busana juga. Busana itu sebelum Islam masuk di situ sudah ada. Jadi gayung bersambut, Islam masuk itu berkuat meskipun pernah terjadi surut. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat kepada Dr. Hamzah SPD MPD dan keluarga. Selalu ingat, bawalah alma mater ini ke Mataram sana. Ya, itu pesan saya, dan saya mohon maaf jika dalam penyelenggaraan promosi ini ada kekurangan.
Dan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya saya ucapkan terima kasih atas fasilitas yang disediakan seperti ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Ana Agung Bagus Wirawan SU. Dengan sekali lagi mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penyelenggaraan acara promosi doktor, dan dengan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terjadi, maka sidang promosi doktor dinyatakan ditutup. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sidang promosi doktor hari ini. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Om Santi 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 Om.